Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, untuk kita bisa menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan-kebaikan, untuk perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ditelantarkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa bersyukur, ya, kita tidak bisa menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada perkara kebaikan, sehingga nikmat tersebut menjadi suatu musibah yang menimpa kita dalam kehidupan dunia yang kemudian berlanjut pada akhirat, wal iyadu billah. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini insyaallah sampai nanti waktu Isya kita membaca di poin yang ke-10 dari apa yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala berkenaan dengan kaidah istiqomah. Di poin ke-10 ini adalah berkaitan dengan sesuatu yang bisa menjauhkan seseorang dari jalan istiqomah. Beliau katakan di kaidah yang ke-10, yakni at-tashabbuhu bil kuffar. Yakni beliau mengatakan rahimahullah hafizahullah taala, at-tashabbuh bil kuffar, yakni sifat perbuatan menyerupai orang-orang kafir. Ya, menyerupai orang-orang kafir. Itu adalah min a'dhamil junuhi anil istiqamah, merupakan perkara yang paling besar yang menjauhkan seseorang dari jalan istiqamah. Ya. Fitnah itu banyak, fitnah syahwat dan fitnah syubhat itu banyak. Ya, perkara-perkara keburukan itu banyak. Akan tetapi di sana, di antara perkara terlarang yang dilakukan oleh seorang muslim yang sangat kuat dalam menjauhkan seorang dari istiqomah, itu adalah menyerupai orang-orang kafir. Sikap menyerupai orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari perbuatan tersebut. Ya. Misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara khusus, secara umum kepada umatnya, kepada kita semuanya, di atas syariat, di atas suatu syariat dari perkara ini, yakni kita sebagai umat Islam diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fattabi'ha, ikutilah, amalkan dengan sebaik-baiknya syariat yang diberikan kepada engkau, syariat yang dikhususkan kepada kita. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, dan janganlah Anda mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu, orang yang di luar Islam. Kita nggak boleh mengikuti mereka, nggak boleh mengikuti jalan-jalan mereka. Kita sudah diberikan syariat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini setiap orang yang di luar Islam, maka kita nggak boleh mengikuti mereka, nggak boleh menyerupai perbuatan-perbuatan mereka. Karena menyerupai perbuatan mereka termasuknya itu adalah dalam hal agama.
ya dalam masalah ibadah atau yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di antaranya lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalkan ayat yang sering kita dengar ya dalam surat Al-An'am ayat ke-153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ya, ini jalan agama Islam, jalan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subula, dan janganlah Anda mengikuti jalan-jalan yang banyak, jalan-jalan yang di luar Islam, ya, jalan-jalan yang mengantarkan kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan diikuti jalan-jalan yang banyak. Kita diperintahkan hanya mengikuti jalan yang satu, yakni jalan Islam, jalan yang lurus yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqa bikum an sabilihi, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, termasuknya orang-orang kufar, ya, jalan yang diikuti oleh orang-orang di luar Islam. Ya, jangan ikuti jalan-jalan mereka. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabilihi, ya, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala kalau mengikuti jalan-jalan tersebut. Ya. Maka mengikuti jalan agama Islam yang lurus itu adalah jalan yang mengantarkan kepada persatuan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghasung kita untuk bersatu di dalam atau di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, di atas akidah kaum muslimin. Ya, tidak boleh kita berpecah belah dalam agama kita. Maka saling menguatkan antara persaudaraan antara kita kaum muslimin. Jangan sampai kita saling berpecah belah satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian dikatakan oleh beliau, wa tashabbuhu bihim raji'un ila nau'aini minal fasadi. Menyerupai mereka, menyerupai orang-orang kafir itu akan kembali kepada dua macam berupa kerusakan. Menyerupai mereka itu dalam dua bentuk kerusakan yang menjadi pokok kerusakan mereka. Imma fasadul ilmi, yang pertama adalah kerusakan pada ilmu. Wa fasadul amali, dan kerusakan dalam masalah amal. Kerusakan dalam masalah amal. Dua ini. Menyerupai orang kafir itu banyak bentuknya. Ya, banyak bentuknya. Akan tetapi perbuatan-perbuatan yang banyak menyerupai mereka itu akan kembali pada dua kerusakan tersebut. Satu, kerusakan dalam masalah ilmu. Dua, kerusakan dalam masalah amal. Fata'ammal hadzal makna, renungilah makna ini fi qaulihi ta'ala, makna yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku pada jalan yang lurus. Ya, yang sering kita minta dan diwajibkan untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita, dan ini merupakan satu permintaan yang paling penting bagi seorang hamba untuk dipanjatkan kepada Allah. Sehingga Allah wajibkan kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Permintaan hidayah. Ya. Meliputi hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Kita minta kepada Allah hidayah irsyad, bimbingan atau bayan berupa ilmu untuk kita bisa mengetahui hakikat kebenaran. Yang kedua adalah hidayatul taufik, kita minta setelah sampai kepada kita ilmu, penjelasan tentang kebenaran itu, maka kita minta hidayah taufik, yakni hidayah agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada kita. Karena tidak setiap orang itu bisa mengamalkan ilmu yang telah sampai pada dirinya. Menuntut ilmu itu berat. Ya, menuntut ilmu itu berat, ngafal Quran, ngafal hadis, memahaminya itu berat. Akan tetapi di sana mengamalkan ilmu itu juga berat, bahkan jauh lebih berat. Maka seorang penuntut ilmu harus berusaha dua-duanya. Ya, ketika dia telah memohon ihdinas siratal mustaqim, ia rajin untuk menuntut ilmu dan kemudian juga berusaha dengan sekuat tenaga untuk dia mengamalkannya. Ya, di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menafsirkan siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang di sana para ulama tafsir kita mereka memberikan keterangan entah itu Al-Qur'an dan Sunnah atau adalah Al-Qur'an ataukah jalan Islam. Ya, nah, yang penting adalah sesuatu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan yang lurus. Nah, ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya ini adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yakni para nabi, para siddiqin, para syuhada, kemudian orang-orang saleh yang telah meninggal duluan. Ya, mereka adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah orang yang sukses dalam dunianya. Kemudian mereka meninggal dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah jalan mereka. Nah, kita meminta jalannya mereka agar kita bisa mengikuti jalan-jalan mereka dengan sebaik-baiknya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ya. Dua hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang tidak masuk dalam pengertian jalan yang lurus. Walaupun jalan tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wala tattabi'u subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak seperti itu, banyak jalannya. Akan tetapi jalan itu semuanya kembali kepada ini. Jalannya orang-orang yang maghdub, jalannya orang-orang yang dimurkai, dan jalannya orang-orang yang dhalin, orang yang sesat. Semuanya kembali kepada situ. Dua kesimpulannya itu. Yakni mereka adalah jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasara. Nah, bagaimana sifat mereka sehingga mereka dikatakan sebagai maghdubi 'alaihim waladdallin, orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat? Nah, beliau jelaskan tentang dua jalan tersebut adalah wa fasadul yahudi min jihatil amal. Dan kerusakan orang-orang Yahudi itu adalah dari sisi amalan. Rusaknya adalah dari sisi amalan. Karena mereka adalah orang-orang yang punya ilmu. Yang orang yang punya ilmu, namun mereka tidak mengamalkan ilmunya. Wa fasadun nasara, kerusakan orang-orang Nasara adalah min jihatil ilmi, adalah dari arah ilmunya. Karena mereka punya amal, sedangkan mereka tidak punya ilmu. Ya, dua-duanya rusak. Ya, dua-duanya rusak. Fal yahudu alimu walam ya'malu, orang-orang Yahudi mereka berilmu dan tidak beramal. Ini rusaknya mereka. Maka kita jangan sampai mengikuti jalannya mereka. Wan nasara amilu bila amalin, orang-orang Nasara mereka beramal tanpa ilmu. Ini rusak dikatakan dari sisi ilmunya. Yang satu punya ilmu namun enggak beramal dikatakan sebagai rusak dalam masalah amalnya. Satunya adalah punya amal namun tidak punya ilmu, dikatakan rusak dari sisi ilmunya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Maka kita belajar, kalau kita sudah tahu hukum, ya kita sudah tahu hukum, maka di sana adalah berusaha mengamalkan. Seseorang yang sudah tahu hukum kemudian meremehkan, maka di sana dia terjangkiti satu penyakit, mengikuti jalannya siapa? Yahudi apa Nasrani? Yahudi. Ya, Yahudi. Kalau kemudian orang itu malas menuntut ilmu, akhirnya kemudian serampangan dalam beramal, niku kinten-kinten ngikuti jalannya siapa? Nasara. Ya, terjangkit penyerupaan, ya, tasyabuh kepada mereka seperti itu. Maka di sana
ya seseorang harus berusaha berilmu dan kemudian beramal. Itu agar seorang itu bisa selamat dari dua jalan yang membinasakan, yakni jalannya orang-orang yang maghdub dan jalannya orang-orang yang dhalin. Berilmu, belajar dengan sebaik-baiknya, memahami Quran dan Sunnah dengan sebaik-baiknya, ya kemudian berusaha mengamalkan dengan sebaik-baiknya pula, ya nanti dia bisa lepas dari jalan itu. Berarti jalannya orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat, ya itulah seperti itu, berilmu dan beramal, ya jalan yakni berilmu dan beramal, ya semangat menuntut ilmu dan semangat beramal. Ya, timpang salah satunya maka akan terjatuh pada penyerupaan jalannya orang-orang Yahudi atau Nasrani. Niku nggih. Nah, ala kulli hal kaum muslimin yang disifati mereka sebagai pengikut Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus berusaha untuk menuntut ilmu dan kemudian beramal dengan sebaik-baiknya. Ya kalau kita lihat sirahnya para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang sangat semangat dalam dua-duanya. Ya, bahkan Umar radhiyallahu taala anhu ya sampai kemudian saling ganti-gantian untuk menuntut ilmu. Sehari kerja, sehari menuntut ilmu, sehari kerja, sehari menuntut ilmu. Sama tetangganya atau sama temannya seperti itu. Ya, kalau yang berangkat menuntut ilmu, belajar sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nanti dia memiliki kewajiban mencatat, mendengarkan, memahami dan kemudian besok menyampaikan kepada temannya yang tidak berangkat pada Umar atau yang lain seperti itu, ya gantian. Ya, gantian. Kenapa demikian? Karena mereka mengetahui tentang harganya ilmu. Ya, mahalnya ilmu, tingginya kedudukan ilmu dalam agama kita. Ya. Nah, ala kulli hal di sini dua-duanya itu adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita munculkan kecintaannya di dalam diri kita. Ya, kecintaan terhadap ilmu dan kecintaan terhadap amalan. Ya, dari satu sisi kita semangat berilmu, belajar ya agama Islam, belajar Quran, belajar Sunnah seperti itu, baca dengan sebaik-baiknya, datang pengajian dengan sebaik-baiknya, ya memiliki kebiasaan yang baik, datang ke pengajian-pengajian di sekitar kita, ya di sana didatengin, berharap nanti diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga semangat mengamalkannya. Nah, kalau kita lihat di sekitar kita di sana sudah banyak sekali, banyak sekali bentuk-bentuk penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, entah itu dari sisi ilmunya yang rusak atau amalnya yang rusak, itu banyak sekali tersebar di tengah-tengah pengamalannya, di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, naudzubillahi min dzalik. Mungkin bahkan ada itu pada diri kita. Ya, mungkin saja kita sudah tahu hukumnya itu ghibah itu haram. Ya, namun terkadang fitnah syahwat itu boleh, ya, fitnah syahwat dan syubhat sudah tahu kita hukumnya haram. Kemudian ghibah sama tangganya, ngomongin temannya seperti itu. Ya. Nah, sudah tahu hukumnya kemudian menerjang. Ngikuti jalan siapa tadi? Yahudi, ya, ikuti golongan Yahudi. Sudah tahu sebenarnya. Namun kembali lagi, ya fitnah syahwat itu kemudian menggoda seseorang. Akhirnya kemudian dia pun menghibah, padahal dia sudah tahu keharamannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya dikatakan oleh beliau, fal fasadul ladzi yakunu fi hadzal bab, kerusakan yang ada di dalam bab ini imma bimusyabahatin lil yahudi, bisa jadi yang pertama adalah dengan bentuk menyerupai orang-orang Yahudi, bi an yakuna indal insani ilmun wala ya'malu bihi, yakni seseorang itu memiliki ilmu namun dia tidak beramal. Ya, seseorang memiliki ilmu namun dia tidak beramal. Ini dari satu sisi penyerupaan. Yang kedua, au bimusyabahatin lin nasara, atau seseorang itu menyerupai orang-orang Nasara. Dengan cara apa orang itu menyerupai Nasara? Bi an ya'mala
bila ilmin wala basiratin, dengan dia itu beramal tanpa ilmu dan tanpa petunjuk, ya, tanpa dalil dari agama Islam, tidak punya ilmu namun dia beramal. Nah, orang banyak yang taklid buta, dengan gurunya, dengan ininya, nggak peduli dia dengan dalil, ya, maka di sini dia akan kena terjerumus pada penyerupaan terhadap orang-orang Nasara seperti ini, mengkultuskan gurunya terlalu berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasara mereka mengkultuskan dengan pengkultusan yang berlebihan terhadap siapa? Nabi Isa alaihi assalam. Mungkin saja ada sedikit perbedaan, ya. Ya, mereka orang-orang Nasara sampai menyembah dan menyebut sebagai Tuhan anak, menamai dengan Tuhan. Ada sebagian kaum muslimin di sana mungkin hanya perbedaannya dalam masalah nama. Tidak menamakan sebagai sesembahan, tidak menamakan sebagai Tuhan. Tentang wali-wali yang disembah, tentang kuburan-kuburan yang disembah, tidak dinamakan seperti itu. Akan tetapi terkadang memiliki hakikat yang sama, yakni dia datang ke kuburan kemudian melakukan peribadatan kepada penghuni kubur. Itu sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Sama-sama menyembah, namun bedanya hanya menamai dan tidak seperti itu. Ya. Namun terkadang sebagian kaum muslimin juga menamai atau mensifati dengan sifat-sifat ketuhanan terhadap wali-wali mereka. Ya, ada wali yang mengatur hujan, ada yang wali mengatur keseimbangan alam dan seterusnya. Rububiyah, sifat-sifat rububiyah digelarkan kepada walinya, yang tidak pantas digelarkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulihal, itu adalah satu penyerupaan terhadap orang-orang yang dhalin atau nanti yang maghdub alaihim. Nah, kata beliau lagi selanjutnya, waqad samma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kitabahu Iqtida'u Siratil Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim. Beliau, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, telah menamakan kitabnya, yakni kitab yang beliau tulis dinamakan dengan Iqtida'u Siratil Mustaqim, mengikuti siratal mustaqim atau ketentuan mengikuti siratal mustaqim dalam rangka menyelisihi ashabil jahim, dalam rangka menyelisihi para penghuni neraka jahim. Maka mengikuti siratal mustaqim itu memberikan konsekuensi seseorang itu harus menyelisihi dua jalan yang buruk tadi, maghdubi alaihim waladhdallin, mau tidak mau. Ya, kaum muslimin itu harus ditamyiz. Kaum muslimin itu harus punya perbedaan yang kuat, ya, dengan orang-orang yang di luar, ya, tidak boleh menyerupai. Ya. Kaum muslimin itu punya ciri khas khusus, ya, ciri khas khusus yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sebagai ciri khas khusus di antara kaum muslimin, dan itu sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin harus bangga dengan ciri khas khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus bangga dengan itu. Ya, kita diperintahkan untuk memanjangkan janggut-janggut kita. Ya, dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan apa? Khaliful majus, selisih orang-orang majusi. Apa? Untuk memotong kumis, untuk ini ya, manjangkan jenggot. Kemudian belum selisih orang-orang Yahudi seperti itu, ya, orang-orang majusi. Nah, ini adalah salah satu di antara contoh, ya, salah satu contoh kekhususan kaum muslimin dalam penampilan seperti itu. Ya, maka kita harus bangga di sana. Ya, harus bangga dengan tersebut. Kita jaga, kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita itu kemudian luntur dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak semangat, malu, ya, malu. Cingkrang malu. Kenapa? Dari banjir, ya. Banjir, al-kacong, aliran katok congklang, ya. Ya, malu sana sini malu, ya. Nah, mengamalkan syariat malu, jangan. Itu adalah
ciri khas khusus kita sebagai seorang muslim. Ya banyak ya ciri khas kita. Menjaga sholat termasuk juga apa? Ciri khas khusus kaum muslimin. Karena Nabi SAW menyebutkan, ya ini pembeda antara orang-orang muslim, pembeda antara kekufuran ya dan kemusyrikan adalah, dan orang-orang muslim adalah sholat atau meninggalkan sholat. Ya itu pembeda, ciri khas khusus. Ya maka harus dijaga. Nah, malah kulihal kaum muslimin memiliki ciri khas khusus yang harus kita jaga dan kita harus pede dengan itu. Ya. Sikap seseorang itu tidak pede ya dengan syariat Islam, yaitu dikarenakan mungkin adalah salah satu lemahnya iman. Ya, lemahnya iman sehingga dia nggak pede dan sebagainya. Akhirnya dia lebih suka untuk apa? Mengikuti gayanya orang-orang kafir. Ya. Nah, orang non mereka potongan dengan gaya-gaya tertentu, gaya kuda. Ya, napa gaya kuda nih, Bu? Ya, sisa tengahnya tok nih, Bu. Ya, gaya. Pang. Ya, seperti itu kan potongan sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Namun ada di antara kaum muslimin potong seperti itu. Ya. Orang kafir tatoan, buat. Ya, ikut-ikutan tatoan. Ya, kenapa? Top gitu ya. Ini. Na'udzubillah min dzalik, itu adalah di antara jalan-jalan yang harus kita hindari. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa asyara fihi rahimahullah ta'ala ila ba'di umuri ahli kitab, dan di dalam kitab tersebut beliau mengisyaratkan pada sebagian perkara-perkara ahli kitab, sesuatu urusan yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab menjadi ciri khas mereka, allati ubtuliyat biha hadhil ummah, yang umat ini, umat Nabi SAW itu diberikan musibah dengan perbuatan-perbuatan itu. Ya, ini apa? Itu adalah ciri khasnya ahlul kitab, namun kemudian diamalkan oleh kaum muslimin, itu tertimpa musibah kaum muslimin. Ya, tertimpa musibah kaum muslimin itu. Nah, bentuk penyerupaan kepada mereka orang-orang ahlul kitab ada di sana, di antara perkara yang secara asalnya itu nggak boleh kita ikuti sama sekali, yang tidak ada tuntunannya sama sekali dalam agama kita. Ya, misalkan itu adalah ulang tahun, akhir tahun, sambutan awal tahun, misalkan seperti itu. Itu nggak ada dalam agama kita. Ya, maka kita nggak boleh mengikuti acara-acara tersebut misalkan. Nah, itu nggak ada sama sekali dalam agama kita. Ada di antara sifat yang harus kita jauhi. Ada asalnya dalam agama kita, namun sifatnya nggak boleh menyerupai mereka. Misalkan puasa. Ya, puasa kita juga puasa, mereka juga konon katanya puasa gitu ya. Puasa mereka dulu punya ibadah puasa, sholat juga iya. Ya, dan kita nggak boleh menyerupai mereka. Misalkan apa yang kita puasa kemudian nggak boleh menyerupai mereka. Puasa napa? Hari Sabtu, nggih. Napa meleh? Asyura nggih. Suruh satu hari sebelumnya, atau seperti itu ya, suruh tambah tanggal yang ke-9. Enggak boleh menyerupai seperti itu. Ya, anjuran. Nah, ala kulli hal, termasuknya juga salat sunnah mutlak. Ya, salat sunnah mutlak. Ada waktu salat sunnah mutlak yang terlarang untuk kita lakukan salat. Kapan? Ketika matahari terbit dan matahari tenggelam. Ya, Nabi SAW menyebutkan ilahnya, menyebutkan alasannya, yaitu ketika itu orang-orang penyembah matahari, mereka sedang melakukan peribadatan. Nah, ini menyerupai waktu. Ya, nah ini adalah sifat. Ada kalanya perbuatan itu secara asalnya itu tidak ada pada perbuatan kaum muslimin, maka nggak boleh mengikuti sama sekali. Kemudian di sana ada kalanya perbuatan itu ada di tengah-tengah kaum muslimin, namun di sana ada beberapa yang menyerupai mereka, maka kita mengamalkan agama kita juga nggak boleh menyerupai mereka. Ya, seperti itu kurang lebihnya dalam masalah ibadah. Ya, dalam masalah ibadah, dan menyerupai itu adalah dalam masalah sisi kekhususan pada mereka. Ini dalam masalah ibadah tadi, ya. Dalam masalah ibadah mereka memiliki ibadah seperti itu, kekhususan mereka. Nah, di dalam masalah-masalah keduniaan,
dalam masalah kebiasaan, kalau itu menjadi ciri khas khusus mereka, itu juga kita nggak boleh menyerupai mereka. Ya, nggak boleh menyerupai mereka. Kalau mereka punya pakaian khusus kebesaran, maka kita nggak boleh mengikuti atau membuat pakaian seperti mereka. Ya, misalkan pakaian Buddha, misalkan, ya seperti itu keadaannya, kita nggak boleh punya pakaian seperti itu. Ya, nah, kalau itu adalah pada perkara-perkara yang mubah, ya tidak menjadi kekhususan mereka, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Terlebih lagi, itu adalah bagian dari agama Islam, namun kemudian mereka mengamalkannya. Seperti itu, maka kita nggak boleh meninggalkan amalan agama Islam. Ya, yang dulu mereka itu manjangin kumis, kemudian motong janggut. Sekarang banyak mereka juga potong kumis, manjangin janggut, kan seperti itu. Maka kita tetap harus menjaga sunnah Nabi SAW. Tidak boleh beralasan, ya mereka kan sudah seperti itu, berarti kita harus panjangin kumis, kemudian potong janggut, seperti itu. Ya, kenapa? Untuk menyelisih mereka, tidak boleh. Ya, tidak boleh yang seperti itu. Nah, ala kulli hal, ini ada banyak perkara-perkara yang itu merupakan perkaranya ahlul kitab, yang kemudian kaum muslimin mengikuti mereka ini tertimpa musibah dengan perbuatan mereka. Kenapa? Karena tasyabbuh, ya mengikuti atau menyerupai mereka itu adalah sebuah musibah. Ya, mengikuti mereka adalah sebuah musibah. Nah, kenapa dikatakan sebagai sebuah musibah? Kita yakin dulu. Ya, kita yakin dulu bahwasannya perbuatan orang-orang kafir, kita yakin itu adalah asalnya adalah keburukan. Ya kan? Kenapa? Karena mereka tidak terbimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kita yakin dulu. Dan kalau itu adalah sebuah keburukan, maka mengikutinya itu juga merupakan keburukan. Ya. Nah, kata beliau, Syekh Abdul Razak fitahullah ta'ala, liyajtanibal muslimul inhirafa anis siratil mustaqim ila siratil maghdubi alaihim awid-dhalin. Ya. Nah, di sini agar kaum muslimin menjauhi penyimpangan-penyimpangan dari jalan yang lurus menuju jalan maghdubi alaihim. Ya. Penyimpangan dari jalan yang lurus menuju jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan-jalan orang-orang yang sesat. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab tersebut, agar kaum muslimin yang membaca itu menjadi perhatian. Oh, ini nggak boleh, oh ini nggak boleh. Ini adalah jalannya orang-orang ahlul kitab, kita nggak boleh mengikuti. Kenapa? Kalau kita mengikuti mereka, berarti kita meninggalkan siratal mustaqim. Kita menyimpang, semakin menjauh dari jalan yang lurus menuju jalannya orang-orang yang dimurkai dan juga menuju jalannya orang-orang yang sesat. Wa arada qaulallahi ta'ala, beliau mendatangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wadda katsirum min ahlil kitab, kebanyakan dari orang-orang ahlul kitab mereka sangat menginginkan, wadda sangat-sangat menginginkan mereka itu, menginginkan apa? Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ya. Seandainya mereka ini bisa mengembalikan kalian menjadi kufur lagi setelah keimanan kalian, kembali ke belakang, meninggalkan iman, agar kaum muslimin kufur ini, mereka sangat-sangat menginginkan kaum muslimin keluar dari agama. Ya, sampai dahulu mereka ya melakukan satu jalan di antara mereka masuk ke dalam agama Islam, ya, namun kemudian satu saat kamu keluar lagi dengan harapan apa? Dengan harapan mereka mengikutimu biar ikut-ikut keluar. Ya, jangan kamu percaya kecuali orang-orang yang seagama, sekeyakinan dengan kamu, sampai seperti itu. Ya. Nah, ala kulli hal, begitu besar sekali keinginan mereka itu untuk memberikan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, agar kaum muslimin itu murtad kembali. Hasadam min indi anfusihim, sebagai bentuk kedengkian mereka, ya, sebagai bentuk kedengkian mereka, min indi anfusihim, dari jiwa-jiwa mereka. Hasad ini yang menjadikan mereka itu menginginkan kaum muslimin keluar dari agama Islam. Mereka sudah tahu, mim ba'di ma tabayyana lahumul huda,
setelah jelas bagi mereka petunjuk. Mereka sudah tahu bahwasanya jalan kaum muslimin adalah yang hak. Namun mereka nggak masuk ke dalam agama kaum muslimin, namun malah menginginkan kaum muslim biar keluar semua dari jalan yang benar ini. Biar apa? Sama-sama sesat. Ya, mereka sudah tahu seperti itu. Nah, karena rasa hasad yang mereka miliki, maka hasad itu adalah sesuatu yang membinasakan. Ya, iblis ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam untuk menghormati. Ini sujud penghormatan. Tidak mau sujud gara-gara apa? Hasad. Ya, hasad. Ya, seperti itu. Dia menyangka dirinya lebih mulia. Yang lebih mulia kok kemudian disuruh sujud kepada Nabi Adam. Ala kulli hal, rasa hasad ya, ini menjadikan dia itu terlempar dari jalan kebenaran. Qala, beliau mengatakan lagi, fadhammal yahuda ala ma hasadul mu'minina 'alal huda wal ilmi. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi ala ma hasadul mu'minin, di atas sesuatu yang mereka hasadkan kepada orang-orang mukmin. 'Alal huda wal amal, yakni mereka hasadkan kaum muslimin berada di atas petunjuk dan ilmu. Alal huda yakni amal, wal ilmu ya ilmu yang nafi. Kaum muslimin berada di atas jalan yang lurus, ilmu dan amal. Nah, mereka kemudian hasad dengan itu. Tidak mau mengikuti, namun kemudian hasad. Ya, seandainya mereka itu masuk ke dalam agama Islam, bersama-sama mengamalkan agama Islam, maka mereka mendapatkan pahala dua kali. Ya, pahala 2 kali. Termasuk di antara mereka orang-orang yang mendapatkan pahala 2 kali. Pahala mereka beriman terhadap Nabi terdahulu, yakni misalkan Nasara, mereka mendapatkan pahala atas iman mereka beriman kepada nabinya, Nabi Isa alaihissalam, kemudian masuk dalam agama Islam, ya, mendapatkan pahala mereka atas iman mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali, ya, 2 kali dijanjikan seperti itu, akan tetapi ya mereka hasad dan kemudian malah memerangi kaum muslimin, akhirnya nggak dapat apa-apa. Ya, naudzubillahi min dzalik. Wa qad yumtala ba'dul muntasibina ilal ilmi wa ghairihim, dan terkadang sebagian orang yang muntasibina ilal ilmi, orang yang menyandarkan dirinya kepada ilmu, seorang yang berilmu, ya, belajar Quran dan Sunnah, ya, dan terkadang dia itu diberikan musibah, wa ghairihim, dan selain mereka, ya, mungkin orang awamnya dan sebagainya, bi nau'in minal hasad, terkadang dia itu ditimpa musibah atau diberikan ujian dengan satu macam berupa hasad. Ya, macam-macam hasad. Dia hasad kepada siapa? Liman hadahullahu bi ilmin nafi'in au amalin salihin. Hasad kepada orang yang Allah berikan hidayah dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Apa? Sesama ustadz itu terkadang hasad, kadang seperti itu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Dan hasad itu banyak menimpa pada sesuatu yang seleting. Ya, pada sesuatu yang seleting. Santri itu enggak akan hasad dengan ilmunya para pedagang. Ya. Enggak. Ya, santri hasadnya sama-sama santri. Ustadz hasadnya juga sama-sama ustadz. Ya, itu penyakit, ya, penyakit seperti itu. Nah, akhirnya kemudian dia pun membenci. Ya, membenci ustadz yang kemudian jamaahnya lebih banyak daripada dirinya. Ya, dia lebih bisa diterima oleh orang lain daripada dirinya dan seterusnya. Dia hasad. Ya, hasad dengan seperti itu, akhirnya dia pun membenci dia. Ya, dia benci ustadz tersebut. Dia jauh ustadz tersebut gara-gara yang seperti tadi disebutkan. Ala kulli hal, hasad ya menjangkiti seseorang. Padahal dia sudah tahu, yaitu adalah hasad yang haram. Ya, hasad yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Akhirnya, sekali lagi, karena itu ada faktor syahwat sama syubhat. Ya. Nah, wa huwa khuluqun madmumun mutlaqan. Hasad yang seperti ini adalah akhlak yang tercela secara mutlak. Yang tidak tercela itu adalah ghibthah, yang disebutkan juga sebagai hasad, namun adalah ghibthah, yakni
menumbuhkan semangat atas tatkala dia melihat orang lain mengamalkan ilmunya lebih dari dirinya. Ya, mengamalkan ilmunya lebih dari dirinya, menggunakan hartanya dalam kebaikan lebih daripada dirinya, dia kemudian semangat muncul itu. Ya. Nah, dia muncul semangat untuk mengejar pahala orang tersebut, namanya ghibthah. Tidak masalah seperti itu. Yang jadi masalah itu adalah tidak senang kepada orang tersebut. Karena hasad itu adalah merasa tidak senang ketika seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa tidak senang itu sudah mulai terjangkit penyakit apa? Penyakit hasad. Merasa tidak senang, ya. Nah, itu akan menjadi lebih parah tatkala dia menginginkan atau melakukan suatu cara bagaimana ya nikmat itu biar jatuh atau hilang dari dirinya. Ya, dia melakukan action seperti itu, ya. Maka dia akan terkena dosa kalau sudah seperti itu. Nah, naudzubillahi min dzalik. Wa huwa fi hadzal maudhi' min akhlaqil maghdubi 'alaihim, dan sikap yang seperti itu di pembahasan ini adalah merupakan akhlaknya orang-orang yang dimurkai. Ya, akhlaknya orang-orang yang dimurkai. Kenapa? Karena dia sudah tahu hukumnya haram, kemudian dia tetap mengamalkan. Dia sudah tahu ilmunya namun dia tetap menerjang. Sudah tahu ilmunya namun tidak mengamalkan. Maka dia sedang mengikuti jalannya orang-orang Yahudi. Nah, wa akhadha yadhkuru rahimahullahu taala amthilatan adidah. Dan mulailah beliau menyebutkan contoh-contoh yang berjumlah atau beberapa contoh. Minal umuri, berupa perkara-perkara allati hiya min a'malil yahud, yang perbuatan-perbuatan itu merupakan di antara perbuatan Yahudi. Awil a'malin nasara, atau merupakan perbuatan orang-orang Nasara. Beliau berikan contoh satu persatu. Silakan dirujuk pada kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Wa qad tashabbaha bihim fiha ba'dul muslimin, dan terkadang kaum muslimin telah menyerupai mereka, ya, fiha, pada perbuatan tersebut. Menyerupai, ya, kaum muslimin menyerupai mereka sebagaimana kita telah sebutkan di awal tadi, ya. Banyak kaum muslimin yang telah mengikuti jalan-jalan mereka. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi telah mengatakan, telah bersabda, ya, kaum muslimin mengikuti mereka itu adalah sunnatullah. Ya, sudah ketetapan yang Allah tentukan, mesti terjadi. Ya. Nah, namun bukan berarti kemudian itu adalah perintah untuk mengikuti mereka, bukan. Ya. Nah, itu adalah berita, ini hadisnya adalah berita dari Nabi SAW bahwasanya kaum muslimin sebagiannya akan mengikuti mereka, ya, namun ini adalah sebagai peringatan agar kita hati-hati dari jalan itu. Nabi SAW mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum, benar-benar kalian akan mengikuti sunan, dari jalan hidupnya. Sunan itu adalah jalan, ya, jalan hidupnya man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, satu hasta demi satu hasta, sedikit demi sedikit, tidak sadar lama-lama menjadi banyak. Yang asalnya satu jengkal, akhirnya kemudian jadi satu dhira'. Ya, nah, akhirnya dia pun mengikuti mereka dengan totalitas. Ya, bahkan sampai pada perkara akidah mereka pun senang dengan mereka. Hatta law dakhalu hujra dabbin tabi'tumuhum, sampai kalau mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, yang konon katanya lubang biawak itu biawak gurun, ya, itu berbelok-belok, sulit untuk diikuti, namun tetap kalian akan mengikuti mereka. Ya, apapun perbuatan mereka, walaupun nggak nalar itu diikuti, ya, nggak masuk akal itu dilakukan, namun kemudian ada di antara kaum muslimin mengikuti jalan-jalan tersebut. Ya. Nah, ini Nabi menggambarkan sesuatu yang akan terjadi. Bukan berarti memerintahkan, namun memberikan peringatan. Ya. Bahkan ini menjadi salah satu di antara tanda akan dekatnya hari kiamat. Ya, tanda akan semakin dekatnya hari kiamat. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang lainnya, la taqumu sa'atu hatta ya'khudha ummati bi ahdil quruni qablaha. Tidak akan tegak hari kiamat sampai umatku ini
mengambil sesuatu seperti yang diambil oleh orang-orang sebelumnya, oleh generasi-generasi sebelumnya. Ya. Sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi satu hasta. Ya, seperti itu. Fakilah kemudian ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal Farisi war Rum, apakah semisal orang-orang Persia dan Romawi? Ya, seperti itu. Atau kemudian dengan pertanyaan yang lainnya, dalam riwayat yang lainnya, apakah mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani? Seperti itu. Ya, maka di sini dikatakan faminan nasi illa ulaik. Ya, kalau bukan mereka siapa? Siapa lagi? Ya. Nah, ini kaum muslimin ini akan mengikuti jalannya mereka sedikit demi sedikit, tidak sadar sampai kemudian akhirnya ya kebanyakan dari perkara kehidupannya ini mengikuti gaya-gayanya mereka. Sudah tidak pede lagi dengan gayanya kaum muslimin. Ya. Nah, ala kulli hal itu adalah satu kelemahan iman yang ada di dalam sebagian kaum muslimin yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Namun Allah taala alam, kita lanjutkan setelah adzan, kita baca penutup secara ringkas insyaallah taala. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita baca sekilas tentang khotimah, penutup yang diberikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam kitab ini. Yang pertama, beliau sebutkan tentang penutupnya, beliau membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang didukilkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau katakan a'dhamul karamati luzumul istiqamah, yakni sebesar-besar karamah itu adalah menetapi jalan istiqamah. Ya, sebesar-besar karamah itu adalah luzumul istiqamah, menetapi jalan ke istiqomahan. Maka seorang kalau bisa istiqomah itu dia telah mendapatkan karamah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga belum mengatakan perkataan yang berikutnya, wa innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Puncak daripada karamah itu adalah menetapi jalan istiqamah. Maka anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu adalah bisa istiqamah. Maka istiqamah adalah pembahasan yang penting ya dalam agama kita. Kemudian pula beliau walihada yaqulu Ibnul Qayyim naqlan an ba'di ahli ilmi. Ibnul Qayyim juga menyebutkan atau sebagai bentuk penukilan dari sebagian ahlul ilmi. Beliau mengatakan kun sahibal istiqamah wala talibal karamah. Jadilah Anda sebagai orang yang istiqamah, sahibal istiqamah, jadilah Anda itu sebagai orang yang istiqamah, la talibal karamah, bukan menjadi pencari karamah. Ya, kita nggak diperintahkan oleh Allah untuk memburu karamah biar nanti bisa terbang di atas angin, bisa berjalan di atas air, itu tidak ada. Ya, tidak ada perintahnya bagi kita. Yang diperintahkan adalah istiqomah. Maka hendaklah Anda menjadi orang yang istiqomah, jangan sampai Anda menjadi orang-orang yang cari-cari karamah. Fa inna nafsaka mutaharrikun fi talabil karamah. Karena jiwamu itu tergerak untuk mencari karamah. Senang jiwa kita itu yang wah-wah seperti itu. Yang gumun ya, tahu gumun ya. Gampang takjub dengan orang-orang yang punya karamah. Ya, yang punya kesaktian sehingga dia pengen seperti itu. Ya, jiwa manusia itu senang yang seperti itu. Ya. Wa rabbuka yutalibuka bil istiqamah, sedangkan Rabbmu menuntutmu untuk istiqamah. Tidak nuntut untuk kita itu bisa terbang. Ya, tidak nuntut untuk kita bisa berjalan di atas air. Allah nuntut kita bisa biar istiqamah. Ya. Maka usahanya kita mati-matian adalah untuk istiqomah, bukan untuk mencari kesaktian. Ya, seorang itu belum pasti surganya dengan kesaktian yang dia miliki. Ya kan? Tidak ada jaminan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi orang-orang yang istiqomah. Ya. Nah, kemudian kata beliau, bi makna annal 'abda yanbaghi 'alaihi ayyakuna dauman wa abadan mujahidan li nafsihi. Dengan makna bahwasanya seorang hamba hendaklah dirinya itu
ayyakuna dauman wa abadan, untuk terus-menerus mujahidan li nafsihi, menjihati dirinya, bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga, antal zama siratallahil mustaqim, untuk dia itu menetapi, melazimi jalan Allah yang lurus. Ya terus istiqomah seperti itu. Gimana? Belajar dan beramal. Jangan cuma satu, belajar dan beramal, dua-duanya ini harus seimbang. Wa an tuhafidhu ala ta'atihi tabaraka wa ta'ala, dan dengan dia itu menjaga dirinya untuk di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekuat tenaga jadi orang yang taat biar istiqomah. Wa an yujahida nafsahu ala dzalika, dia menjihati dirinya untuk berada di atas hal tersebut. Ya, untuk di atas jalan siratal mustaqim, di atas jalan ilmu dan amal. Liyanala a'damal fauzi wa akbaral ghanimah, agar dia mendapatkan keberuntungan yang terbesar dan ghanimah yang paling besar. Apa itu? Wa huwa qaulu rabbina, yaitu keberuntungan yang besar itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah para malaikat kepada mereka, kemudian mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati, wa absyiru, bergembiralah kalian, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian, bergembiralah. Ya, orang-orang yang istiqomah nanti akan diberikan janji seperti ini, diberikan yem-yem, penggembira, penghibur, ya, oleh malaikat utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala ketika dia akan meninggal. Ya. Nah, ini yang diucapkan, dijanjikan yang seperti ini. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah, kami ini adalah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kalian di dalam surga itu akan mendapatkan ma tashtahi anfusukum, sesuatu yang diinginkan, disenangi oleh jiwa-jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan di sana kalian mendapatkan apa yang kalian minta, apa yang kalian inginkan. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai bentuk hidangan dari Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah yang disebut sebagai a'dhamul fauz, ya, yakni keberuntungan yang terbesar, ghanimah yang paling besar, yakni dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridha Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan seorang diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah ya sebesar-besar keberhasilan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berikutnya yang sama dengan itu, yang dulu telah kita baca, kemudian kita membaca terakhir adalah doa yang disampaikan oleh beliau sebagai penutup dari risalah ini. Beliau mengatakan, as'alullahal karim rabbal arsyil azim, ya, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb pemilik arsy yang agung, bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya, ya, dengan berwasilah tawasul dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulya, an yaktubalana jami'an as-sabata 'alal hidayah ila siratil mustaqim, agar menetapkan bagi kita semuanya keteguhan dan hidayah menuju siratil mustaqim, wa an yu'idana min sabilil maghdubi 'alaihim, dan agar Allah melindungi kita semuanya dari jalannya orang-orang yang dimurkai, wa sabilidz dzalin, dan jalannya orang-orang yang sesat, wa an yusliha lana sya'nana kullah, dan agar Allah memperbaiki urusan kita semuanya, wa an yusliha lana dinana, dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agama-agama kita, allati huwa ismatu amrina, yang agama kita merupakan pokok urusan kita. Ya, wa an yusliha lana dinana, dan agar Allah memperbaiki dunyana, urusan agama, urusan dunia kita, allati fiha masyuna, yang di dunia itu kita hidup, wa an yusliha akhiratana allati fiha ma'aduna,
dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhirat kita yang di sanalah tempat kembali kita. Wa an yaj'ala al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita sebagai bentuk tambahan bagi kita di setiap kebaikan. Wal mauta rahatan lana min kulli syarr, dan agar Allah menjadikan kematian sebagai bentuk istirahat bagi kita dari segala keburukan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain. Ini yang bisa kita sampaikan akhir daripada risalah tentang 10 kaidah tentang istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan pahala dan yang sebaik-baiknya untuk penulis yang telah menuliskan risalah ini dan sampai kepada kita. Wallahu taala alam, dan mohon banyak maafnya atas kekurangan yang menyampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.